Oke, sekarang ke asam nukleat. Asam nukleat ini adalah salah satu biomolekul juga, yang mana asam nukleat ini tuh biasanya identik pada nukleus, atau dia biasa berada di nukleus, walaupun sebenarnya ada juga yang di luar gitu ya, di luar dari nukleus. Nah, asam nukleat ini itu adalah wujud fisik gen, di mana asam nukleat ini tuh adalah kayak bagian dari setiap asam nukleat ini tuh biasanya ada gen di situ, di mana gen itu sendiri adalah sifat yang akan diekspresikan. Jadi, misal ketika misalnya kita gitu ya, manusia, kita itu punya gen bawaan yang diturunkan dari orang tua kita, yang misalnya membawa sifat-sifat tertentu atau karakter tertentu yang bisa ditampilkan atau yang diekspresikan. Misalnya mata kita gitu, ada yang matanya itu kan belau, ada yang sipit. Nah, gen itu gen mata itu misalnya dominan di dalam tubuh kita itu adalah gen yang sipit, maka yang akan diekspresikan itu adalah gen mata sipit, atau matanya nanti akan terlihat lebih kecil dibandingkan yang lain gitu. Nah, makanya kita penting belajar asam nukleat. Nah, asam nukleat itu sendiri itu ada monomer dan polimernya, di mana monomernya itu dia ada fosfat, kemudian ada gula pentosa. Artinya gula pentosa ini berarti gula atau glukosa gitu ya, yang dia itu bentuknya segi 5 gitu. Bukan glukosa berarti ya, pokoknya pentosa ya, berarti yang segi 5 ya, segi 5. Terus ada basa nitrogen di situ ya. Nah, jadi dia kayak gini bentukannya kalau monomernya. Jadi fosfatnya yang ini, terus dia mengikat, ada karbon di gula pentosa, terus nanti karbon yang di sebelah sini mengikat atau berikatan dengan basa nitrogen ya. Nah, sedangkan monomer-monomer yang dia itu terdiri dari lebih dari satu, maka disebutnya sebagai polimer, atau dia yang menyusun polimernya. Dimana polimer di asam nukleat itu ada dua, DNA dan RNA. DNA di sini dia bentuknya kayak gini, jadi dia ada satu untai yang berpilin yang itu berikatan dengan satu lagi gitu ya, rantai pilinan gitu. Makanya dia disebutnya double strand, atau ada dua gitu ya, ganda. Nah, DNA ini disebut sebagai atau kepanjangannya adalah deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat ya. Nah, terus yang kedua ada RNA. RNA itu dia hanya satu kebanyakan ya rantainya atau untainya, makanya disebut sebagai single strand biasanya. Tapi walaupun begitu ada juga yang double strand ya. Nah, RNA ini kepanjangan dari ribonucleic acid ya, atau asam ribonukleat. Nah, bedanya berarti DNA dan RNA itu di deoksinya gitu ya. Jadi di sini nanti akan kelihatan mereka tuh mirip ya, penyusun monomernya atau penyusunnya atau monomernya. Ada fosfat, ada gula pentosa dan basa nitrogen. Nanti tapi ada bedanya gitu ya. Bedanya nanti di deoksinya. Deoksinya itu yaitu di letaknya di gula pentosanya ya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Nah, kemudian kita masuk ke monomernya. Jadi monomernya di sini berarti kan penyusun ya. Ada fosfat, ada gula pentosa, dan ada basa nitrogen. Yang pertama fosfat dulu. Jadi fosfat itu bentuknya kayak gini kalau dia itu belum berikatan dengan kayak gula pentosa. Tapi kalau dia berikatan dengan gula pentosa, dia akan seperti ini gitu. Jadi ada gugus P, terus berikatan dengan O, terus berikatan dengan OH,
berikatan dengan OH di bawah dan berikatan dengan O, terus nanti O-nya nanti ini berikatan dengan karbon di gula pentosa gitu. Nah, terus di gula pentosa itu ada dua jenis gula pentosa, ada ribosa dan deoksiribosa. Jadi sebenarnya baik monomer yang punya ribosa, monomer yang punya gula pentosanya itu ribosa, dan monomer yang punya gula pentosanya deoksiribosa itu susunannya ya sama. Jadi fosfat, terus ada fosfat gitu ya, terus berikatan dengan gula pentosa tadi. Tapi gula pentosanya terserah apakah deoksi atau ribosa aja. Deoksiribosa atau ribosa gitu ya, atau terus nanti di sini berikatan dengan basa nitrogen. Nah, di sini kita ke ribosa dulu. Jadi ini kan berarti ada fosfat ya di ujung kiri. Terus dia berikatan dengan C. Di sini berarti sudah masuk ke bagian ribosanya atau gula pentosanya ya. Nah, jadi ini adalah ribosa. Ribosa tadi itu kan dan deoksiribosa itu dia gula pentosa. Jadi dia gula yang segi 5. Jadi ada oksigen di tengah, terus nanti ada karbonnya 5 gitu ya. Nah, ribosa itu dia adalah sebenarnya gula pentosa yang penuh gitu ya. Jadi yang saya kotakin di sini OH di sini gitu ya. Itu memang ada di karbon nomor 2. Jadi ini karbon nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kayak gini berarti fosfat tadi berikatan dengan karbon yang nomor 5, terus basa nitrogen nanti akan berikatan dengan karbon yang nomor 1. Nah, yang membedakan antara ribosa dan deoksiribosa jadinya berarti ada perbedaan di karbon nomor 2 ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau ribosa itu ada OH. Nah, kalau deoksi itu OH-nya diganti jadi H, jadi O-nya nggak ada gitu. Nah, deoksi sendiri itu artinya berarti kehilangan oksigen. Deoksi, jadi ada hubungan oksigen di sini. Nah, deoksi itu berarti minus oksigen ya, jadi oksigennya nggak ada, jadi hanya si C kedua yang ini berikatan dengan H dan H saja gitu. Nah, terus sekarang kita ke basa nitrogen. Jadi basa nitrogen di sini ada pembagiannya. Yang pertama pembagian yang besarnya itu ada pirimidin, ya, ada pirimidin, dan yang kedua ada purin. Jadi pirimidin dan purin basa nitrogen ya. Nah, pirimidin ini tuh dia basa nitrogen yang segi 6. Jadi kenapa disebut sebagai basa nitrogen? Karena setiap dari strukturnya itu ada nitrogennya. Ya, walaupun ada karbon juga, hidrogen juga, ataupun oksigen juga. Tapi di sini ditandai ada nitrogen. Nah, pirimidin itu kan dia bentuknya segi 6 ya. Jadi dia selalu ada C, ada H, ada O, dan nanti ada nitrogennya. Nah, di pirimidin itu dia segi 6, sedangkan kalau purin itu dia segi 6 gini. Terus nanti dia ada bentuk lagi yang berikatan yaitu segi 5-nya gitu. Jadi dia kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti purin itu lebih besar dibandingkan pirimidin, karena kalau pirimidin kan dia cuma bentuk segi 6 doang. Nah, kalau purin itu ada dua, ada segi 6 dan segi 5 gitu. Nah, pertama ke pirimidin. Ke pirimidin ini ada dua pembagian. Yang pertama sitosin yang biasanya simbolnya C di bahasa Inggris itu, jadi karena tulisannya atau bacaannya sitosin gitu ya. Jadi simbolnya C biasanya, atau S kalau mau pakai bahasa Indonesia ya. Terus timin, terus urasil juga ya. Urasil itu U gitu. Jadi ada 3 pembagiannya, sub pembagiannya di pirimidin, ada sitosin, timin, dan urasil. Nah, di 3 ini gue nggak ngafal juga, jadi ya tinggal lihat aja di Google bentukannya gitu ya. Mereka mirip tapi ya tentunya ada bedanya. Kalau di sitosin itu dia ada N, di bawah ini NH, terus NH-nya berikatan yang di sebelah kanan dengan CH, terus ada rangkap
ada rangkap di sini, rangkap 2 berikatan dengan CH, terus berikatan dengan C, yang paling atas itu C-nya berikatan dengan NH2, terus C-nya ini berikatan di sebelah kiri dengan N, rangkap 2, N-nya berikatan dengan C, dan C-nya berikatan ganda dengan oksigen. Kalau timin yang paling bawah di NH, N-nya berikatan dengan H, terus yang N-nya berikatan di sebelah kanan dengan CH, C-nya ini berikatan ganda dengan C, terus C-nya yang sebelah sini itu berikatan dengan CH3, terus C-nya berikatan dengan C berikatan dengan O, rangkap 2, terus C yang ini juga berikatan dengan N, terus N berikatan dengan H gitu ya, terus N-nya di sini berikatan dengan C, dan C-nya berikatan ganda dengan O gitu, jadi ada bedanya ya sedikit dengan sitosin. Terus kalau urasil itu N-nya berikatan dengan H, terus yang di bawah ini ya, N-nya berikatan dengan H, yang terus N-nya juga berikatan dengan C di sebelah kanan, C berikatan dengan H, C juga berikatan rangkap 2 dengan C-nya berikatan dengan H, C-nya ini juga berikatan dengan C sebelah sini yang atas, terus C-nya lagi berikatan dengan oksigen dengan rangkap 2, terus C-nya juga berikatan dengan N berikatan dengan H, N-nya juga berikatan dengan C-nya berikatan ganda dengan O, dan C yang ini juga berikatan dengan N gitu. Nah, ini ya sitosin, timin, dan urasil. Terus kalau purin, dia segi 6 dan segi 5, ada 2 sub pembagian, ada guanin, biasanya disebut dengan G simbolnya, adenin itu simbolnya A. Nah, di segi 6-nya dulu, kalau yang guanin ada N di sini yang paling bawah berikatan dengan C yang sebelah kanan, C ganda ini, C ini berikatan ganda dengan C lagi yang atas, terus C-nya berikatan dengan C ya, C yang atas ini, terus C-nya berikatan ganda dengan oksigen, terus C-nya lagi berikatan dengan N berikatan dengan C-nya berikatan dengan N2H gitu ya, terus C-nya yang sebelah sini berikatan ganda dengan N. Nah, yang di sebelah sini C-nya tadi kan sudah berikatan 1, 2, 3, nah satunya lagi dia berikatan dengan nitrogen yang sebelah sini, terus N-nya berikatan dengan C, berikatan rangkap 2, terus C-nya berikatan dengan H, C-nya berikatan dengan N dan H, terus N-nya tadi berikatan dengan C sebelah sini. Nah, terus kalau adenin, dia juga mirip ya, ada nitrogen N di bawah berikatan dengan C, rangkap 2 jadinya berikatan lagi ya dengan C-nya yang sebelah atas ini berikatan yang sebelah kiri dengan C ini berikatan dengan NH2, terus C-nya berikatan dengan N, rangkap 2, N-nya berikatan dengan C-nya berikatan dengan H, C-nya lagi berikatan dengan N. Nah, C yang sebelah sini dia sudah berikatan 3 ya, terus satunya lagi diberikatan dengan N berikatan dengan C, rangkap 2, dengan H, CH-nya, terus C berikatan dengan N dan H. Nah, ini adalah basa nitrogen, jadi ada banyak subnya, jenisnya dari basa nitrogen. Nah, kita udah tahu jadi penyusun dari polimer itu, polimer asam nukleat itu tadi monomer ya. Nah, jadi ada biasa penamaannya. Kalau monomer ini tuh kalau dia lengkap ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen disebutnya sebagai nukleotida. Tapi kalau misalnya dia itu hanya berikatan gula pentosa dan basa nitrogen aja, makanya biasanya disebut sebagai nukleosida. Gitu. Jadi nggak ada fosfatnya di sini. Nah, berarti kalau misalnya tadi dibalikin kita mau pakai nama nukleosida, terus kita mau berikatan lagi dengan satu fosfat, maka bisa juga disebutnya selain nukleotida juga nukleosida monofosfat yang ini ya. Nah, mono ini berarti satu fosfat gitu, jadi nukleosidanya berikatan dengan satu fosfat. Nah, berarti kalau misalnya nukleosidanya itu berikatan dengan 2 fosfat, maka bisa disebut sebagai nukleosida difosfat. Di itu 2 gitu. Nah, terus kalau misalnya dia berikatan dengan 3 fosfat nukleosidanya, maka disebutnya sebagai trifosfat. Nukleosida trifosfat. Nah, terus juga ada penamaan lagi di nukleosidanya. Nukleosida yang gula pentosanya itu berikatan dengan sitosin,
C tadi atau S tadi ya simbolnya, itu disebut sebagai citidin. Terus kalau nukleosida yang gula pentosanya berikatan dengan basa nitrogen timin, maka disebutnya sebagai timidin nukleosidanya. Terus kalau nukleosidanya itu yang gula pentosanya berikatan dengan basa nitrogen urasil, maka disebut sebagai uridin. Jadi nukleosidanya itu uridin. Terus nukleosida yang gula pentosanya itu berikatan dengan basa nitrogen guanin, maka disebut sebagai guanosin. Dan nukleosida yang berikatan gula pentosanya dengan adenin atau basa nitrogen adenin, maka disebut sebagai adenosin gitu. Nah, jadi contohnya misalnya ini ada adenosin trifosfat. Nah, ATP ini tuh biasa familiar di metabolisme di tubuh. ATP ini adalah bentuk energi di tubuh yang paling sering digunakan karena dia lebih sederhana di dalam metabolisme ya. Nah, jadinya kita bisa membayangkan bentuk dari adenosin trifosfat. Jadi dia itu bentuknya berarti misalnya ini tadi gula pentosa, terus dia akan berikatan dengan adenin ya, basa ini jadi gula pentosa. Terus dia berikatan dengan basa nitrogennya tadi adenin. Nah, adenin itu dia bentuknya dia masuk ke dalam purin ya. Nah, jadi dia bentuknya nanti segi 6 gitu. Gini. Gitu ya, ini adeninnya. Terus nanti dia kan trifosfat, berarti ada 3 fosfatnya, 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini ini kenapa gue kayak gini ya, kenapa segi 5 dulu terus segi 6, karena nanti gue kasih tahu gimana gitu ya cara si gula pentosanya itu berikatan dengan basa nitrogennya ya. Nah, gue juga mau kasih tahu tadi tambahannya. Jadi tadi kan ada monomer ya. Monomernya itu tadi tuh kan fosfat. Terus ada gula pentosa. Terus ada basa nitrogen. Nah, polimernya berarti nanti ada DNA polimer atau polinukleotida ya jadinya. Karena kan satunya satu nukleotida. Jadi kalau lebih dari satu nukleotida disebutnya sebagai polinukleotida. Nah, di sini ada DNA dan ada RNA. Nah, di DNA dan RNA kan tadi itu beda ya dari secara strukturnya. Nah, penyusunnya juga, jadi DNA dan RNA itu ya sama-sama fosfatnya sama sebenarnya. Yang membedakan itu di gula pentosa. Jadi kalau DNA itu gula pentosanya deoksi ya. Artinya kehilangan O gitu ya dia di karbon nomor 2. Nah, sedangkan kalau di RNA gula pentosanya itu nggak kehilangan gitu ya. Jadi dia tetap ribosa, tetap ada OH-nya. Terus di basa nitrogen juga dia ada bedanya. Kalau di DNA itu ada basa nitrogennya itu ada sitosin, ada adenin ya, ada timin, ada guanin ya. Ini. Sedangkan kalau di RNA itu ada sitosin. Nah, A-nya itu nanti diganti dengan urasil, terus ada timin dan guanin gitu. Jadi adenin itu hanya ada di DNA dan RNA itu yang menggantikannya adalah urasil gitu ya. Ini. Sisanya sama. Oke, sekarang ke cara mereka membentuk gitu ya. Yang lebih detail. Jadi misalnya kita tadi udah tahu kalau nukleotida itu kan satu rantai ya, yang ada fosfat 1, terus ada gula pentosa dan ada basa nitrogen. Nah, di sini gue contohin adenosin monofosfat. Berarti adenosin ini adalah golongan DNA tentunya ya. Karena
adenin ya. Terus dia monofosfat, berarti hanya ada satu fosfatnya. Nah, di sini kita lihat, jadi ini hanya satu fosfatnya. Terus dia itu DNA, karena kita juga bisa lihat dari gula pentosanya ini tuh di karbon nomor 2 itu H aja gitu ya. Kalau dia ribosa berarti harus ada OH di bawah. Nah, jadi caranya ini kan kita udah tahu ya antara fosfat dan gula pentosa ikatannya. Nah, yang agak sedikit rumit itu di basa nitrogennya. Ini basa nitrogennya adenin, jadi gue tadi gambarinnya gini ya. Dia segi 6 terus ada segi 5 gitu. Jadi kalau di sini dia berikatannya tuh segi 5-nya dulu baru segi 6-nya gitu. Jadi ini karbon yang nomor 1 yang ini itu kan sebenarnya gini ya. Ini gue singkat aja, cuman si C-nya ini tuh dia kan ada H ya di sini. Terus dia berikatan, C-nya ini berikatan lagi di atas dengan N. Nah, di sini berarti sudah masuk ke basa nitrogen. Ini berarti masuk basa nitrogen dan ini adalah adenin. Nah, adenin ini tuh tadi kalau dilihat di atas ini, lihat dia itu jadinya berikatannya di bagian sini gitu, di bagian sini, di segi 5-nya sini, ini sini gitu ya. Nah, jadi karena dia berikatan dengan C yang gula pentosa ini C ke 1, maka hanya udah hilang gitu ya. Jadi tinggal N aja. Terus nanti di N-nya ini berikatan tetap dengan CH kan? Ini berikatan dengan CH, ini di sini. Terus C-nya berikatan dengan N, jadi sama aja gitu. Cuman bedanya kayak di posisinya itu kayak agak sedikit agak sedikit diadaptasiin gitu. Jadi selalu yang berikatan itu gula pentosanya dengan basa nitrogen di bagian C nomor 1 dan N-nya gitu ya. Nah, terus ini kalau adenosin trifosfat berarti dia juga tetap DNA dan fosfatnya ada 3 ini ya. Jadi kalau adenosin trifosfat kan 3 ya, 3 fosfat. Jadi tinggal kita tambahin aja gitu dari O yang sebelah sini kan harusnya OH ya. OH harusnya. Tapi karena dia mau berikatan lagi dengan fosfat maka hanya hilang terus langsung masuk lagi ke fosfat gitu P gitu. Nah, terus nanti di bagian akhir baru ditambahin H karena kan biar stabil ya O-nya yang di bagian sini paling ujung. Nah, kalau yang basa nitrogennya juga tetap sama, jadi C-nya berikatan dengan nitrogen gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kalau yang ini dia uridin monofosfat, berarti dia misalnya RNA ya, karena kan dia uridin ya. Nah, terus kita lihat di sini monofosfat berarti fosfatnya hanya 1. Terus ini gula pentosanya itu OH, jadi dia ribosa yang ini. Ada O di sini di karbon nomor 1. Terus di karbon nomor di karbon nomor 2 tadi ya. C-nya itu ada OH-nya. Terus karbon nomor 1 itu selain dia berikatan dengan H, juga berikatan dengan N di basa nitrogen urasil. Ini urasilnya gitu. Nah, urasil itu kan dia pirimidin ya, dia segi 6. Jadi yang berikatan juga tetap di N-nya di bagian sini gue liatin. Urasil tadi mana? Ini ya. Jadi ini tadi bentuknya kayak gini ya, N-nya tetap di bawah, tapi ketika dia tadi berikatan dengan karbon di gula pentosa itu jadinya kayak C-nya yang sebelah C yang berikatan rangkap dengan O itu di sebelah kanan jadinya gini. N tadi ya, terus habis itu kan tadi di sini ada misalnya C ya, C di gula pentosa gitu ya tadi gitu. Nah, terus nanti N-nya ini gue lanjutin, dia jadinya C-nya yang berikatan dengan
O rangkap 2 itu di sebelah kanan. Terus jadinya kita tinggal ikutin aja gitu ya. Gitu jadinya gitu. Jadi sama sebenarnya, cuman diadaptasin aja ya. Oke, mungkin itu aja